Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Assalatu wassalamu ala habibinal mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Wa ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan manusia di dunia sejatinya adalah perjalanan yang dilalui step by step, rangkaian demi rangkaian, yang mana semua kita manusia, jin yang Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan melakukan suatu perjalanan yang mana sama-sama berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, kembali ke satu negeri, yang negeri itu lebih kekal, lebih abadi, namanya negeri akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah memberitakan kepada kita di dalam surat Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataakallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa ada di antara manusia yang tujuannya adalah mencari negeri akhirat. Wabtaghi fima ataakallah daral akhirah. Kejarlah, carilah, gapailah, capailah dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu untuk mencapai negeri akhirat, untuk menggapai negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan sampai kita lupakan bagian kita ketika hidup di dunia. Kita punya bekal untuk mencapai, untuk menggapai negeri akhirat tersebut. Khotifil azanallahu wa iyyakum. Di dalam surat yang mulia ini, di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita ada negeri yang kekal dan abadi, yang mana justru ini adalah tujuan semua manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia akan menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke negeri akhirat. Wabtaghi fima ataakallah daral akhirah. Dan capailah, kejarlah dengan apa-apa yang telah Allah berikan, Allah karuniakan untuk mencari negeri akhirat, untuk menggapai negeri akhirat. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini di dalam tafsirnya Al-Quranul Azim. Beliau menyebutkan, istamil ma wahabakallah min hadzal malil jazil wa ni'mah atailah fit ta'ati rabbik wa taqarrub ilahi bi anwa'il qurbat. Gunakanlah semua pemberian karunia yang telah Allah berikan kepada kita, yang berupa harta yang banyak, yang berlimpah, dan kenikmatan yang tanpa batas yang Allah berikan sampai saat ini. Gunakan itu semua fit ta'ati rabbik, untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa taqarrub ilaihi bi anwa'il qurbat, dan mendekat kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang mampu, yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khotifillah azanallahu wa iyyakum. Di sini Allah sampaikan bahwa orang-orang yang akan berhasil mendapatkan negeri akhiratnya adalah mereka yang menggunakan segala potensi yang Allah titipkan, yang Allah berikan untuk senantiasa taat dan mendekatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Istamil ma wahabakallah min hadzal malil jazil wa ni'mat ta'ilah. Gunakan semua pemberian yang Allah berikan ini untuk taat kepada Allah dan mendekat kepadanya. Bisa jadi dengan menggunakan harta-harta yang Allah titipkan, kepintaran, kecerdasan yang ada di otak kita, kemudian kekuasaan yang menjadi amanah kita, rezeki berupa harta dan anak yang Allah berikan, yang Allah titipkan, itu semua kita maksimalkan untuk mendapatkan negeri akhirat. Maka orang-orang yang beruntung adalah yang menggunakan segala potensinya untuk senantiasa menjadikan sarana taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepadanya. Namun kadang-kadang ikhwati fillah azanallahu iyyakum, kadang-kadang di antara kita ada yang minder. Saya tidak bisa taat seperti fulan yang dia diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala harta. Dengan hartanya dia berinfak. Saya tak mampu karena saya tak punya harta. Ada yang minder dengan orang-orang yang diberikan kecerdasan. Dia mampu berdakwah, dia mampu menyampaikan nasihat karena dia diberikan pengetahuan, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan saya tidak.
Kadang ada yang minder dengan orang yang memiliki kekuasaan. Dia mampu amar ma'ruf nahi mungkar dengan kekuasaan yang dia miliki, yang Allah titipkan kepadanya, sedangkan aku hanya rakyat biasa. Tapi ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala tak pernah menjanjikan, tak pernah memastikan bahwa surga hanya dimasuki oleh orang-orang yang punya harta, bahwa surga hanya dimasuki oleh orang-orang yang punya pangkat jabatan, orang yang punya ilmu. Tidak. Semua manusia berhak mendapatkan surga. Semua. Tak terkecuali satupun. Setiap nyawa yang hidup, ruh yang masih bertengger di jasad seorang hamba, yang masih diberikan kesempatan bertobat, beristighfar, kembali kepada Allah dengan mendekatkan diri, mereka akan diberi kesempatan untuk senantiasa mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan negeri yang kekal abadi, negeri yang penuh dengan kenikmatan. Maka kadang-kadang kita harus paham bahwa bisa jadi apa yang menimpa kita dari kesialan, dari kesusahan, dari penderitaan yang kita alami, justru malah membuahkan satu pahala yang tanpa batas. Bukankah Nabi pernah menyampaikan bahwa siapapun kita, apapun kondisi kita akan mendapatkan kebaikan? Nabi SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khairun, wa laisa li ahadin illa lil mu'min, in asabatu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabatu darra sabara fakana khairan lahu." Sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman. Semua perkaranya bernilai pahala, dan ini tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang beriman. Apabila dia mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, dia bersyukur, maka ini jadi pahala baginya. Dan apabila dia mendapatkan kesusahan, kesukaran, penderitaan, dia bersabar. Dan ini juga baik baginya. Dua-duanya mendapatkan potensi pahala. Dua-duanya berpotensi mendapatkan jannah ridho Allah Subhanahu wa taala. Khotifil azanallahu wa iyyakum, maka gunakan segala potensi yang kita punya, yang kita miliki untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan momentumnya, ini adalah momentum yang tepat. Momentum Ramadan, yang mana amalan dilipat gandakan. Allah janjikan ampunan bagi setiap hambanya. Nabi SAW di dalam beberapa hadisnya selalu menyebutkan janji ampunan kepada orang yang berhasil melewati Ramadan. Namun ikhwati fil azanallahu wa iyyakum, jangan sampai kita di bulan Ramadan yang harusnya bulan maghfirah justru malah lewat begitu saja. Jangan sampai di bulan Ramadan, bulan yang dilipat gandakan amal ibadah di dalamnya, amal soleh di dalamnya justru terbuang sia-sia. Kalau seandainya di bulan Ramadan saja kita tak mampu untuk taat kepada Allah dengan baik, lantas mau di bulan apa lagi? Kalau di bulan Ramadan saja kita tak bisa diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas mau di bulan apa lagi? Kalau di bulan Ramadan saja kita tak mampu mengoptimalkan segala amal soleh yang ada di dalamnya, lantas mau di bulan apa lagi kita bisa beramal soleh dengan baik, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah wa iyyakum, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi, yang melewati Ramadan tapi kita tak dimampuni, yang melewati Ramadan tapi kita tidak mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah wa iyyakum, mungkin demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi saya, Anda dan kita semua. Allah mampukan, Allah maksimalkan, Allah izinkan kita mampu untuk taat amal soleh di dalam bulan Ramadan ini. Barakallahu fikum, astaghfiru minkum katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.